Law of inversion atau hukum kebalikan adalah sebuah konsep atau prinsip yang melibatkan penerapan kebalikan dari apa yang umumnya diharapkan. Halo, sahabat teras cermin. Hukum kebalikan dipraktikkan untuk mencapai hasil yang diinginkan, mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda, atau mengadopsi pendekatan yang bertentangan dengan norma atau kebiasaan yang ada. Kita dapat menghasilkan pemikiran yang lebih kreatif, ide-ide baru, atau solusi yang tidak terduga. Hukum kebalikan melibatkan pemikiran di luar batas-batas yang biasa, mempertanyakan asumsi yang ada, dan menghadapi paradoks atau ironi yang ada dalam kehidupan. Ini mendorong kita untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda dan mencari cara alternatif untuk memecahkan masalah atau mencapai hasil yang lebih baik. Penerapannya ditemukan dalam berbagai bidang, termasuk pemecahan masalah, inovasi, pemasaran, dan psikologi. Dalam banyak kasus, dengan membalik pendekatan yang umum atau mencari solusi yang bertentangan dengan kebiasaan, kita dapat menemukan hasil yang lebih baik atau memperoleh wawasan yang berharga. Alasan munculnya hukum kebalikan dapat dikaitkan dengan pemahaman kita tentang paradoks, ironi, dan kompleksitas kehidupan. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap munculnya konsep ini adalah sebagai berikut. Pertama, keinginan untuk memecahkan masalah. Dalam upaya mencari solusi yang efektif, seringkali kita terjebak dalam pola pikir yang terbatas atau cara berpikir yang sama. Dalam situasi seperti ini, konsep hukum kebalikan muncul sebagai alternatif untuk membebaskan pemikiran kita dari batasan yang ada. Dengan mempertimbangkan sudut pandang yang berlawanan atau membalik pendekatan yang biasa, kita dapat menemukan cara baru untuk memecahkan masalah yang sulit. Kedua, keinginan untuk memahami paradoks dan ironi. Kehidupan seringkali penuh dengan paradoks dan ironi. Situasi di mana hasil yang diharapkan justru berlawanan dengan yang sebenarnya terjadi. Itu dapat menjadi sumber kebingungan atau ketidakpuasan. Hukum kebalikan muncul sebagai cara untuk menjelaskan dan memahami fenomena ini. Dengan menerima dan memahami paradoks, kita dapat mengubah perspektif kita dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas kehidupan. Ketiga, dorongan untuk berpikir kritis. Konsep hukum kebalikan juga muncul sebagai tantangan untuk berpikir kritis dan mempertanyakan asumsi yang ada. Dalam banyak kasus, kita cenderung mengikuti kebiasaan atau norma yang ada tanpa mempertimbangkan alternatif atau pendekatan yang berbeda. Dengan mengadopsi pemikiran yang berlawanan atau mempertanyakan status, kita dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang suatu masalah. Keempat, hasil dari pengamatan dan pengalaman. Konsep hukum kebalikan mungkin muncul sebagai hasil dari pengamatan dan pengalaman manusia dalam berbagai konteks kehidupan. Melalui pengalaman pribadi atau pengamatan terhadap situasi dan kejadian di sekitar kita, kita dapat menyadari bahwa terkadang hasil yang diharapkan tidak selalu terjadi. Inilah yang kemudian mengarah pada pertanyaan dan eksplorasi tentang pemikiran dan strategi yang berlawanan. Berikut beberapa contoh penerapan konsep hukum kebalikan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Usaha dan kesuksesan. Terkadang semakin keras seseorang bekerja dan berusaha untuk mencapai tujuan tertentu, semakin sulit bagi mereka untuk mencapainya.
Misalnya, seorang pekerja yang terlalu fokus pada keinginan untuk naik jabatan dan terus bekerja lembur, mungkin justru mengalami kelelahan dan stres yang berlebihan, dan akhirnya tidak mencapai kenaikan jabatan yang diharapkan. Dalam beberapa kasus, mengambil pendekatan yang lebih seimbang dengan mengelola waktu dan energi dengan bijak dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Contoh kedua, kehidupan cinta. Terkadang semakin keras seseorang mencoba membuat orang lain menyukainya, semakin sulit bagi mereka untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang diinginkan. Orang yang terlalu terikat pada hasil atau terlalu memaksa cinta seringkali mengalami penolakan atau hubungan yang tidak sehat. Sebaliknya, dengan menjadi diri sendiri, bersikap tulus, dan membangun hubungan dengan dasar saling pengertian, seseorang memiliki peluang lebih besar untuk menemukan cinta yang sejati. 3. Kebahagiaan dan kekayaan. Terkadang kebahagiaan dan kekayaan tidak datang dengan cara yang kita pikirkan. Seringkali ketika seseorang terlalu fokus pada keinginan untuk menjadi kaya atau mencari kebahagiaan material, mereka justru kehilangan rasa bahagia dan keseimbangan dalam hidup. Sebaliknya, dengan memprioritaskan nilai-nilai non-material seperti hubungan sosial, kedamaian batin, dan kepuasan dalam melakukan hal-hal yang kita sukai, kekayaan dan kebahagiaan justru seringkali mengikuti sebagai hasilnya. Karena hukum kebalikan bukanlah konsep yang secara khusus dikenal atau diakui dalam lingkup ilmiah atau akademik, komentar langsung yang terfokus pada konsep ini mungkin belum tersedia. Namun berikut ini adalah beberapa komentar umum yang dapat diberikan terkait dengan pendekatan atau konsep yang melibatkan pemikiran berlawanan atau alternatif. Pertama, mendorong pemikiran kreatif. Pendekatan yang melibatkan pemikiran berlawanan dapat merangsang pemikiran kreatif dan membantu dalam menghasilkan ide-ide baru. Dengan mempertimbangkan sudut pandang yang tidak biasa atau membalik perspektif yang ada, seseorang dapat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, lalu menemukan solusi yang inovatif. Kedua, membantu dalam pemecahan masalah yang sulit. Dalam situasi yang rumit atau sulit, mempertimbangkan pendekatan berlawanan atau alternatif dapat membuka jalan untuk menemukan solusi yang mungkin terlewatkan jika hanya mengikuti pola pikir konvensional. Ini dapat memperluas pilihan dan memungkinkan eksplorasi ide-ide yang tidak terduga. Ketiga, mendorong pemikiran kritis. Dengan mendorong individu untuk mempertanyakan asumsi yang ada dan melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Hal ini dapat membantu dalam menghindari bias kognitif dan memperluas pemahaman tentang suatu masalah. Selanjutnya, keempat, konteks dan kebijaksanaan yang relevan. Penting untuk mengingat bahwa pendekatan berlawanan tidak berarti mengabaikan pengetahuan atau kebijaksanaan yang ada. Konteks dan pemahaman yang relevan tetap penting dalam mengambil keputusan yang tepat. Kelima, tidak ada solusi yang sempurna. Meskipun pendekatan berlawanan dapat membawa manfaat, tidak ada solusi tunggal yang sempurna atau pendekatan yang berhasil dalam setiap situasi. Walau tidak menjamin kesuksesan mutlak, namun mencari variasi pendekatan dan mencoba melihat masalah dari berbagai sudut pandang adalah langkah yang bijaksana. Penting untuk diingat bahwa komentar-komentar ini bersifat umum ya,
dan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan pengalaman tiap individu. Namun, sebagai pendekatan berpikir alternatif, prinsip ini dapat membantu meluaskan perspektif dan menghasilkan pemikiran yang lebih kreatif dan solusi yang lebih inovatif. Semoga bermanfaat. Salam Teras Cermin.